Tekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Lalu memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera. Saatnya bertiba, dengarkan firman-Nya, teriak glori haleluya. Tekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulutku memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera, gandeng tangan sukacita, jangan saling berdusta. Glori glori haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Yes, 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 Yesusku luar biasa. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitabnya, dan persembahannya juga ya. Kita mau bernyanyi dari lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa
dalam lagunya yang berjudul Kasih. Jadi ikut gerakannya semua ya. Ayat bulanan kita yang menjadi epistel minggu ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-8. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 161 yang berjudul Pototong Iku Tonokku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana iman anak sekolah minggu di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan hal langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, Miss mau bertanya siapa di sini yang senang bersama Yesus? Semuanya pasti senang ya Miss bersama Yesus. Dan kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Sungguh Senang Bersama Yesus. Sungguh
kau bergirang, saya bergirang, apa sebabnya? Ya, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Adakah sukacita hari ini? Ada ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang kami kenal melalui Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sertailah kami agar kami boleh memahami firman Tuhan. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita membahas tentang kebangkitan Yesus dan sukacita di dalamnya. Ya, kita bersukacita karena Yesus telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Sebelumnya Miss mau tanya nih, siapa nih kira-kira dari adik-adik yang pernah merasa kehilangan orang, atau misalnya nih kita ditinggal mama pergi atau papa gitu ya, mama pergi ke suatu tempat tanpa bilang-bilang nih. Kita pasti kecarian dong. Kita bertanya-tanya, mama kemana ya gitu kan. Nah, setelah mama pulang pasti kita seneng, wow mama udah pulang nih gitu kan, mama pulang gitu ya. Nah begitulah perasaan sukacitanya yang dirasakan anak-anak itu tadi ketika jumpa dengan ibunya. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka sangat sukacita ketika mereka kembali bisa melihat Yesus yang telah bangkit. Nah, ketika itu sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus kan masih ada berapa hari ya di dunia? Ada 40 hari ya. Ada 40 hari Yesus masih di dunia dan dia menampakkan diri ke beberapa orang. Siapa aja itu? Ya, kita mau dengarkan kepada siapa sajakah Yesus menampakkan dirinya. Ya. Yang pertama, Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ya. Itu tertulis di Yohanes 20 ayat 11 sampai 16. Ini dia gambarnya. Nah, pada saat itu Maria Magdalena ke kubur Yesus dan dia tidak mendapati Yesus di situ. Ya, kemudian dia menangis gitu. Sesudah berkata demikian, ini ayat 14 ya. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Terus Yesus berkata kepadanya, "Maria," katanya. Maria kemudian berpaling dan berkata kepadanya, "Rabuni," katanya. Ini ada gambar di bawah ya. Rabuni katanya, artinya guru gitu ya. Itulah kali pertama Yesus menampakkan diri, dan kepada Maria Magdalena lah dia pertama sekali menampakkan dirinya setelah bangkit ya. Kemudian yang kedua, Yesus menampakkan dirinya kepada perempuan ya, ada beberapa perempuan yang kembali dari kubur ya. Ketika perempuan ini menjenguk kubur Yesus, nah mereka tidak mendapati Yesus ya karena telah bangkit. Nah di situ ada malaikat bilang mereka, pada saat mereka ke kubur Yesus, mereka tidak melihat Yesus. Malaikat berkata kepada mereka, "Kalian mencari Yesus ya?" Gitu kan? Yesus sudah nggak ada, Yesus sudah bangkit katanya. Wah, senang sekali mereka.
Yesus sudah bangkit. Terus kemudian malaikat itu berkata kepada mereka, ya seperti yang dikatakannya, dia mendahului kamu ke Galilea, dan kabarkanlah berita baik ini kepada murid-murid Yesus. Nah, perempuan-perempuan ini dengan tergesa-gesa mau memberitakan kabar sukacita ini kepada murid-murid Yesus. Nah, tiba-tiba di tengah jalan mereka bertemu Yesus. Nah, Yesus berkata, "Salam bagimu," katanya. Kata Yesus. Kemudian, ini gambar di bawah ya, bertemu Yesus, kemudian mereka memeluk kakinya serta menyembah Yesus. Nah, kemudian itu tadi di Matius 28 ayat 9 sampai 10. Nah, kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada dua orang muridnya pada saat perjalanan ke Emmaus. Ini gambarnya, itu terdapat di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, dua orang murid Yesus ini berjalan ke Emmaus. Kota Emmaus itu kurang lebih 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka dua sepanjang perjalanan berbincang-bincang. Nah, kemudian datanglah Yesus nimbrung di dalamnya ya. Kemudian menghampiri mereka, namun mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus, karena ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Nah, kemudian mereka berbincang-bincang. Nah, hampir sampai di kota Emmaus, hari sudah gelap. Kemudian mereka menawarkan kepada Yesus untuk bermalam di Emmaus dan tinggal bersama mereka. Kemudian Yesus menyetujui dan mereka bersama-sama ke satu rumah, dan pada saat makan malam Yesus kemudian mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Nah, diberikan padanya. Disitulah mata mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus. Namun kemudian Yesus menghilang. Nah, penampakan selanjutnya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid Yesus tanpa Thomas. Ini dia. Ayatnya di Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Ya. Kelihatan? Ya, ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus. Ya. Mereka sangat sukacita karena mereka melihat Yesus. Nih, Tuhan Yesus lagi menunjukkan tangannya yang kena bekas paku. Ya. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya kembali, di mana ada Thomas di situ. Tahu ya cerita Thomas ya, yang tidak percaya gitu kan. Nah, kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat Thomas ada di situ. Itu di ayat Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Ini dia. Nah, di situ ada Thomas ya, memperhatikan tangan Yesus yang luka, bekas lukanya ada, bekas luka paku ya. Nah, di ayat 26 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci.
Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Nah, kemudian Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-murid di danau di Galilea, namanya danaunya Danau Tiberias. Ya. Gambarnya. Nah, itu tertulis di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Di ayat 1 dikatakan, di ayat 2 dikatakan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, kemudian ada anak-anak Zebedeus, 2 orang muridnya yang lain. Nah, pada saat itu kata Simon Petrus kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, mereka itu kemudian dibantu teman-temannya lain untuk menarik ikan itu. Saking banyaknya, ada 153 ekor ya. Dan jalannya nggak koyak. Nah, kemudian mereka bersama-sama Yesus makan di situ ya. Nampak? Iya. Mereka sama-sama makan dan mereka murid-murid itu tidak berani bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Dia nggak berani bertanya, namun mereka percaya bahwa dan mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan ya. Lihat ya, ini banyaknya ikan, kemudian mereka makan bersama-sama dan mereka sangat sukacita ya, sangat senang ya bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada 500 orang. Itu terdapat di 1 Korintus 15 ayat 6. Ini gambarnya Tuhan Yesus bersama 500 orang, kurang lebih seperti ini ya, tapi lebih banyak lagi tentunya. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada Yakobus, saudara Yesus, yang terdapat di 1 Korintus 15 ayat 7. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada semua rasul, itu terdapat di 1 Korintus 15 ayat 7. Inilah kira-kira gambarannya ya, kepada semua rasul. Oke. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita petik dari sini? Ya, kita harus bersukacita karena Tuhan Allah telah bangkit, Yesus telah bangkit, dan itu adalah satu momen di mana yang menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Sehingga itu juga menguatkan iman para rasul, iman para murid-murid Yesus pada saat itu, dan juga bisa menguatkan iman kita bahwa Tuhan kita adalah benar-benar Tuhan yang hidup dan memberikan keselamatan buat kita. Keselamatan apa? Keselamatan dari maut oleh karena dosa-dosa kita. Ya, karena Tuhan Allah kita hidup, ya, Tuhan pasti mendengar doa kita, Tuhan pasti menolong kita,
Tuhan berkuasa di dunia dan di sorga, dan Tuhan sanggup memberikan berkat buat kita. Tuhan juga sanggup membuat mujizat buat kita. Ya adik-adik, inilah pesan-pesan yang bisa Miss berikan buat hari ini. Kiranya kita juga bisa menjadi orang-orang yang percaya walaupun kita tidak melihat. Ya, berbahagia karena Tuhan juga boleh bilang pernah bilang bahwa berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya. Oke adik-adik, itulah firman yang bisa Miss sampaikan buat hari ini, dan kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar buat saat ini. Tuhan Allah Bapa, kami sangat bersuka cita karena Tuhan Allah boleh bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Tuhan boleh beri keselamatan juga buat kami, keselamatan dari maut karena dosa-dosa yang kami perbuat. Kebangkitan Tuhan juga menyatakan buat kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Bapa kami. Kiranya kami boleh mengingat firman Tuhan, cerita Alkitab ini di sepanjang hidup kami, dan boleh kami beritahukan juga kepada orang lain. Dan kiranya momen di saat Tuhan bangkit, iman kami dikuatkan, dan orang lain boleh percaya kepadamu ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, buat adik-adik sekolah minggu, Miss ada tantangan untuk adik-adik kelas besar, buat ayat-ayat yang dimana Tuhan menampakkan dirinya, dan ceritakan yang mana yang paling menarik buat adik-adik. Ya, ada 10 orang pengirim pertama akan mendapatkan hadiah dari Miss. Itu untuk anak kelas besar. Divideokan aja sambil dibaca ya, nggak apa-apa. Ya, ayat-ayat, dan kemudian kepada siapa dia bertemu. Misalnya nih Maria Magdalena tertulis di mana, ya kan? Terus kepada Simon Petrus di mana gitu ya. Kemudian dibacakan, divideokan, dibaca nggak apa-apa. 10 orang pertama. Kemudian untuk anak kelas kecil boleh bernyanyi dengan gerakan yang mengungkapkan sukacita ya. Oke. 10 orang pertama juga, jadi 20 orang toh. Ya. Untuk hari ini sekian dari Miss. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, kita akan menentukan persembahan. Siapkan persembahannya, nanti orang tuanya akan memberikan ke gereja ya. Berikan yang terbaik pada Tuhan. Kita mau bernyanyi dari lagu yang berjudul Marolok-olok Non Diki. Yeah.
mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 18 April sampai tanggal 25 April 2021. Kiranya adik-adik sehat dan bahagia selalu. Dan adik-adik tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.